Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat campaign email. Jadi menyusun email berseri setelah subscriber masuk ke dalam list kita. Oke, sebelumnya mungkin Mas Zulfianto sudah ceritakan ya bagaimana membuat email dan membuat campaign di Mautic. Jadi pertama kita menyusun semua emailnya dulu, kemudian nanti akan membuat sistem automation-nya. Oke, kita pertama klik new, lalu pilih yang new template email. Karena email ini sifatnya akan masuk ke campaign ya. Kalau kita untuk broadcast, itu kita ke new segment. Jadi pilih ini, select. Kemudian pilih nanti subjeknya, judulnya apa. Kemudian kita buat emailnya di sini. Seperti yang sudah disampaikan Mas Zulfianto sebelumnya. Oke, untuk mempercepat waktu, videonya saya skip sampai semua email campaign saya selesai. Oke, saya sudah menambahkan ada 12 email di Mautic ini. Jadi ini tips campaign tentang produk kecantikan yang dulu pernah saya jalankan. Jadi dari autorespon terlama saya copy ke sini. Dan kita bisa coba lihat salah satu emailnya ya. Oke, jadi ini judulnya. Kemudian saya beri nama, ini internal name, jadi untuk mempermudah kita untuk mengingat. Dan jangan lupa untuk dikategorikan, karena jika Anda punya beberapa campaign, nantinya akan bisa lebih teratur ya. Dan ini Anda publish, kemudian ke builder. Nah, di sini ada halo, lead field first name. Jadi Anda tinggal seperti ini ya, nanti untuk tag name-nya dia ya. Jadi pakai tanda ini, kemudian Anda name. Nah, nanti akan muncul lead name dan akan muncul first name ini ada lead field first name dan contact field first name. Jadi karena ini adalah sifatnya campaign, Anda pilih yang lead field. Tapi kalau segmen, email yang Anda kirimkan adalah segmen atau broadcast, itu Anda pilih yang kontak. Kemudian terima kasih. Jadi ini adalah email setelah mereka subscribe, ketika mereka sudah masuk di list kita. Jadi ada 3 hal atau 4 hal yang biasa saya cantumkan di email pertama saya. Jika Anda juga pernah berlangganan campaign-campaign saya lainnya, di antaranya adalah saya minta untuk ditambahkan email kami di daftar kontak. Yang kedua adalah reply email. Kadangkala saya kalau di campaign waiting list atau di webinar atau di produk lainnya atau di giveaway lainnya, saya arahkan untuk ketik yes gitu atau apapun. Nah, maksudnya setelah mereka katakan yes, ke depan nanti email kita akan ada seperti ini ya. Jadi akan muncul kuning-kuning seperti ini. Ini kan jadinya lebih terlihat ya, yang muncul-muncul kuning seperti ini ya. Oke. Itu biasanya adalah email-email yang sudah pernah interaksi. Jadi kita pernah mereplay atau kita pernah percakapan dengan email tersebut. Jadi ketika email sender itu melakukan blast email, jadi akan kelihatan kuning-kuning seperti itu. Saya tidak tahu apakah itu masih berlaku di saat ini atau enggak, tapi tadi kita lihat juga masih muncul kuning ya. Jadi apapun ya, kata apapun asalkan mereka reply itu akan muncul seperti itu ketika nanti kita kirim email ke mereka. Nah, kemudian jika Anda menemukan email ini di kotak spam, silakan klik not spam. Nah, ini jadi sejak awal jika email kita ternyata masuk spam, jadi kita bisa arahkan mereka untuk klik not spam. Jadi tujuannya ini adalah agar mereka mendapatkan email kita di inbox. Jadi ini kata-kata standar yang saya cantumkan di dalam email pertama saya. Nah, kemudian langsung saya masuk ke giveaway-nya. Jadi campaign ini adalah tips kecantikan, jadi perawatan wajah alami. Ini ya. Tips perawatan kulit alami yang nantinya saya arahkan ke produk kecantikan. Dan ini berupa artikel berseri. Jadi ada tips-tips yang nantinya tips pertama di artikel 1, tips kedua di artikel 2, tips ketiga di artikel 3. Jadi seperti itu. Jadi ini langsung saya
arahkan ke link artikel yang pertama. Nah, kemudian untuk membuat email yang kedua, Anda juga bisa cloning. Jadi, ketika Anda clone, itu otomatis akan semuanya sama ya. Anda tinggal edit sedikit saja. Dan di menu Advanced, ini from name-nya dari nama siapa Anda kirimkan, dan dari email apa. Jika beda dengan default-nya yang di Mautic, Anda buat di sini, buat baru di sini. Nah, begitu juga dengan email yang kedua ini. Jadi perawatan wajah buat yang berjerawat dan berminyak. Oke, builder-nya. Dengan cloning tadi, Anda tinggal edit isinya saja. Jadi kata-kata pembuka seperti halo, selamat pagi itu bisa biar tetap. Jadi Anda tinggal edit di sini aja. Dan juga bagian footer, jika Anda tetap, itu akan sangat membantu sekali, Anda tidak perlu membuat kembali. Oke, jangan lupa di bagian footer biasanya saya menambahkan email ini terkirim karena Anda telah mendaftarkan alamat email Anda untuk berlangganan tips perawatan kulit alami. Jadi biar orang yang misalnya suka lupa, wah kok saya dapat email ini? Nah, jadi ketika dapat di bagian NB ini, mereka akan teringat langsung, wah oh iya saya pernah subscribe. Dan karena email ini saya kirim setiap jam 6 pagi, maka saya beri keterangan di sini. Untuk tips ketiga dan seterusnya akan kami kirimkan jam 6 pagi. Nah, begitu juga dengan tips-tips lainnya. Oke, email sudah saya buat, sekarang kita membuat campaign. Oh, sebelumnya kita membuat segmen dulu ya. Kemudian buat form seperti yang sebelumnya sudah diterangkan oleh Mas Zulfianto ya. Nah, kita membuat formnya, new campaign form. Field-nya kita isi. Nama Anda. Jadi ini sebagai first name nantinya. Oke. Kemudian kita tambahkan. Kemudian kita lagi email. Kemudian kontak field sebagai email, validation, add. Oke, fieldnya sudah, kemudian actionnya. Jadi ketika mereka subscribe, kita akan kirim email ke user. Oke, langsung kita pilih emailnya. Nah, email yang pertama tadi ya. Tips 1. Oke. Oke, kita untuk memastikan bisa lihat previewnya. Jika benar, oke, kita add di sini. Nah, kita cek dulu detailnya, tips kecantikan. Jadi ketika selesai subscribe, mengarah kemana, misalnya ada display message, Anda munculkan keterangan bahwa sudah sukses atau arahkan ke URL tertentu. Misalnya saja ya, tipskecantikan.com. Terima kasih. Jadi thank you page-nya bisa Anda taruh di sini. Oke, setelah sudah selesai semua, kita publish.
Kita save and close. Cek ya. Nah, sudah masuk. Kemudian kita baru membuat campaign. Kita klik new. Tips kecantikan. Publish saat ini juga. Kemudian launch. Nah, di builder ini kita tentukan asal-usul listnya ini dari mana. Jadi dari campaign form. Jadi orang-orang yang subscribe di form tips kecantikan tadi. Oke, kita add. Mereka akan langsung masuk di campaign ini. Nah, kita bisa berikan actionnya, decision, action, ataupun condition. Jadi ketika mereka subscribe, mereka langsung dapat email. Tips 1. Dan pilih email yang dikirimkan. Oke. Immediately ya. Kemudian kita add. Nah, di sini juga kita bisa memberikan decision ya. Jadi buat mereka yang open email 1, mereka akan kita kasih poin misalnya. Jadi poinnya 1 jika mereka sudah buka email yang pertama. Nah, tujuannya apa? Nanti dari poin itu bisa kita tahu subscriber apa yang mereka benar-benar membaca email-email dari kita. Atau kita bisa pakai lainnya. Select. Modify contact segment. Jadi, agar ke depan nanti Anda bisa nge-blast mereka, selain dari email-email yang sudah Anda susun secara berseri ini, Anda bisa modify mereka ke segmen yang telah Anda buat. Jadi, tips kecantikan segmen, misalnya seperti itu. Dan ini immediately tambahkan ke segmen yang telah kita buat tadi. Dan bisa juga remove dari kontak tersebut ataupun tanpa diisi ya. Oke. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kita susun lagi. Tadi kan immediately ya. Nah, kemudian kita tambahkan action, send email, kemudian email 2. Dan ini Anda bisa berikan di hari atau di jam atau di beberapa jam kemudian ya. Atau di spesifik. Jika Anda ada waktu misalnya campaign seperti webinar, itu Anda bisa tentukan waktu yang spesifik Anda kirimkan campaign email ini. Kita tidak bisa tentukan, wah ini pagi, ini siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Karena kita tidak tahu kapan subscriber itu subscribe ke list kita. Oke, tunggu 1 hari, kemudian kirim email. Sama, ini bagi yang open email. Open email 2. Kita modify mereka. Untuk masuk segmen ya. Oke, ini saya sudah buat sampai email 6 ya. Dan di sini ada email ke-5 dan ke-6, ini adalah soft selling. Jadi saya cerita
Karena produknya campaign ini adalah tentang stem cell, ya, jadi produk kecantikan yang berbahan stem cell. Nah, saya ceritakan tentang banyak manfaat dari stem cell. Nah, seperti ini ya. Jadi itu mengarah ke artikel tentang manfaat stem cell. Nah, saya juga bisa buat decision di sini bagi mereka yang open email. Itu kita kirimkan email promosinya. Jadi di sini ya, di email ke-7 ini, promo 1 ini hard selling-nya. Jadi langsung mengarah ke sales page di produk saya. Oke, jadi kita misalnya kita beri jeda 2 jam setelah dia buka emailnya. Promo 1 ya. Nah, jadi jika dia tidak baca emailnya, jadi nggak akan dikirim tentang promo ini. Begitu juga dengan di email ke-6 ini. Nah, saya memberikan edukasi tentang perkembangan tentang stem cell itu di Indonesia. Nah, ini untuk sebagai contoh saja ya. Nah, di sini saya juga bisa tambahkan open email. Nah, bagi mereka yang open email tersebut, maka saya send email promo 1 lagi. Atau email promo 2 dengan bahasa yang berbeda ya. Dan misalnya saya kirim 2 jam kemudian. Nah, tujuannya apa? Kita sebenarnya juga bisa sih menambahkan di sini. Send email promo 1 6 hari kemudian. Nah, kita juga bisa menambahkan di sini ya. Ini kan urut. Setelah subscribe, besoknya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, 5 hari kemudian, 6 hari kemudian. Bisa juga sih Anda buat seperti ini, namun Anda juga bisa membuat seperti ini ya. Jadi ketika mereka baca soft, maka akan dikirim yang hard selling. Tujuannya apa? Tentunya mereka yang baca hard selling ini lebih tersegmen ya. Jadi open rate-nya lebih bagus. Nanti akan mempengaruhi nilai email sender Anda. Jadi semakin bagus email sender Anda akan semakin sering nampil di inbox para subscriber Anda. Saya biasa mengirimkan email promosi itu nggak ke semua subscriber. Jadi misalnya mereka yang suka dengan video marketing, saya kirim video marketing. Mereka yang suka tentang Facebook marketing, saya kirim tentang Facebook marketing. Nah, ketika saya sudah di campaign follow up-nya seperti ini ya. Di campaign follow up-nya itu baru saya kirimkan email lanjutannya. Hanya orang-orang yang sudah melalui step ini. Tidak masalah sebenarnya kita mengirimkan semua tipe email kepada mereka. Namun, buat mereka yang sudah melakukan step tertentu dan sedikit lebih serius, 1 langkah atau 2 langkah lebih serius, kita bisa kirimkan email lanjutannya yang closingnya lebih daripada email sebelumnya. Semoga menangkap maksud saya ya. Oke. Nah, dan juga Anda tidak perlu membuat di awal, Anda tidak perlu membuat sampai 12 email. Tentu ini membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Di awal, saya tunjukkan di autoresponder lama saya. Ini yang campaign ebook Facebook marketing kemarin, itu hanya ada 3 email. Jadi setelah subscribe, mereka akan dapat halaman download
besok lusanya mereka akan dapat email follow up. Nah, email follow up jadi mereview isinya ebook. Besoknya lagi adalah email tips berikutnya, yang dimana di sini bagian footernya, bagian bawahnya saya tambahkan soft selling. Jadi mirip seperti ini ya, email soft 1 dan soft 2. Jadi langsung ya, saya hanya email pertama terima ebook, email kedua review ebook sebelumnya, email ketiga itu langsung soft selling. Dan juga Anda bisa tambahkan segmen. Jadi open email promo misalnya ya. Jadi bagi mereka yang tidak membuka email merah ini ya, tidak membuka email promo, itu delete kontak. Ini contoh saja ya. Jadi Anda bisa kategorikan ya. Dengan yang terpenting, dengan campaign email ini Anda bisa mensegmen. Jadi siapa yang mereka yang serius yang melewati ini, sehingga Anda kirimkan email lanjutan hanya kepada mereka. Dan juga siapa yang mereka tidak serius, itu Anda delete kontak. Intinya adalah seperti itu. Semakin Anda mengsegmen list Anda akan tahu mana-mana saja orang-orang yang benar-benar passionate. Jadi tergila-gila dengan Anda di dalam list Anda tersebut. Oke, sekian video tentang cara membuat campaign email. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini membantu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.